Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita yang kedua dalam kajian kita itu tentang wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah sampaikan hadisnya, potongan hadis yang pertama atau mukadimah hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa sahabatnya, Batang? Siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis kau? Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah. Dalam nasihat kau terbagi. Ya, yang kedua nasihat berupa ancaman atau kabar petakwik, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah perbuatan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu ada dua loh, Batang. Apa model sifat nasihatnya? Model nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah yang pertama, membuat hati gemetaran, hati takwik, membuat hati kita takwik. Hati para sahabat ketika itu takwik, yang seharusnya kita pun mencontoh. Kemudian yang kedua, membuat air mata berlinang atau menangis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa isi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'usina. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami, yang mana wasiat tersebut membuat hati kami gemetaran, ketakutan, dan juga wasiat tersebut membuat air mata kami mengalir, menangis. Kemudian para sahabat ketika itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, nampaknya itu wasiat perpisahan, wasiat terakhir. Maka berikan kami wasiat tersebut, berikan kami nasihat tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, wasiat Nabi kita yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Artinya apa? Saya wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiat pertama, Bapak Ibu sekalian? Adalah bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat takwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada para sahabat. Tapi wasiat itu pun ditujukan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kepada para sahabat, tapi itu menyeluruh kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, manga wasiat pertama Nabi ku adalah wasiat takwa? Manga kok wasiat Nabi yang pertama adalah wasiat takwa? Apa rahasianya? Saya bisa menjawab Bapak Ibu sekalian. Manga kok wasiat pertama Nabi itu wasiat takwa? Padahal masih banyak yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan takwa ko wasiat pertama, nasihat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perpisahan. Saya bisa jawab, Pak. Manga kok takwa yang dijadikan hal pertama sekali? Dia bisa jawab? Pak, kalian tidak lalu Bapak lah. Kalian tidak lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasannya mengapa kok wasiat takwa dijadikan wasiat pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita dan orang-orang setelahnya. Kepada kaum-kaum sebelum kita dan kepada orang-orang setelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 131. Surah An-Nisa ayat 131. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami perintahkan, kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu Bapak Ibu sekalian adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan wasiat pertama beliau adalah wasiat takwa. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi menjadikan wasiat takwa sebagai wasiat pertamanya? Karena dengan sebab takwa seseorang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan sebab takwa seseorang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sering kita mendengar khatib menyampaikan berwasiat, bahkan ustaz kita sering menyampaikan kalau takwa itu asasul falahu wan najah, merupakan sebab untuk mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kesuksesan, keberuntungan umatnya dengan mewasiatkan takwa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia contohnya Bapak Ibu sekalian, di dunia contohnya apa saja kebaikan yang bisa diperoleh disebabkan dengan takwa. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, takwa kau merupakan sebab diberikannya jalan keluar di setiap urusan awak. Dimudahkannya urusan awak itu disebabkan takwa. Sebagaimana sering disampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahannya. Apapun bentuk permasalahannya, Allah lah yang memberikan
jalan keluar, tapi hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apapun permasalahan kita Bapak Ibu sekalian, permasalahan pribadi kah, permasalahan keluarga kah, permasalahan organisasi kah, masyarakat kah, suatu negeri, permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakwaan tersebut juga merupakan sebab didatangkannya rezeki yang halal. Ketakwaan Bapak Ibu sekalian merupakan sebab didatangkannya rezeki yang halal. Allah katakan dalam ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan bertakwalah kalian kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar dari seluruh permasalahan. Iku harus yakin gitu Pak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari arah yang indah disangkut-sangkut, dari arah yang indah diduga-duga. Itu disebabkan ketakwaan. Dan seorang mukmin seharusnya yakin jemaah sekalian, kalau ini tidak akan pernah terlantar hidupnya. Selama ini mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yakinlah rezekinya tidak akan pindah ke yang lain. Lah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebaikan di dunia yang lainnya. Apa kebaikan di dunia yang lainnya Bapak Ibu sekalian yang disebabkan dengan takwa? Bisanya kita melaksanakan solat berjamaah Pak, khusus bagi laki-laki. Itu adalah kebaikan dunia Pak. Kebaikan dunia nak? Kebaikan kita di dunia. Dan itu tidak akan pernah diperoleh kecuali orang-orang yang bertakwa. Dimudahkan kakinya untuk hadir ke majlis ilmu, dilunakkan hatinya untuk menerima nasihat. Itu adalah disebabkan takwa. Bisanya berbakti kepada orang tuanya, itu disebabkan takwa. Inyo mendapatkan rezeki yang halal, dijauhkan dari rezeki yang haram, diberikan inyo ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, diberikan hidayah untuk mendapatkan sunnah Rasulullah. Iko disebabkan takwa. Jadi kehadiran jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudahnya kita untuk duduk mendengarkan, tunduknya kita dan patuh kepada Allah dan Rasul. Iko adalah sebab takwa. Kalau tidak bertakwa Pak, tidak akan pernah kita hadir di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak akan pernah kita mudah melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara sebab kebahagiaan, kesuksesan di dunia. Kemudian takwa tersebut merupakan sebab kesuksesan di akhirat. Takwa merupakan sebab kesuksesan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Apa contohnya jemaah sekalian? Mulai dari kita akan meninggalkan dunia ko Pak. Mulai dari kita akan meninggalkan dunia ko, takwa itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Mulai dari sakaratul maut yang dinamakan dengan husnul khatimah, bisanya seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hidupnya, itu disebabkan takwa. Itu di penghujung dunia Pak, penghujung kehidupan dunia. Ketika dimasukkan ke dalam kubur, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Iko perannya takwa, sangat berpengaruh ketakwaan, sangat berpengaruh. Dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, menjalani hisab, menjalani hari dipertimbangkannya amal kebaikan, amal perbuatan. Iko sangat berpengaruh, berperan penting ketakwaan. Sampai seseorang menjalani sirat
yang ada di atas neraka jahanam, yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam, tidak akan bisa melalui sirat tersebut, tidak akan bisa melalui jembatan tersebut kecuali dengan peran takwa. Berpengaruh radang, Pak. Sangat berpengaruh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sampai ke dalam surga, Allah hanya memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, inilah yang akan mendapatkan keberuntungan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa Allah masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sebab hanya masuk surga? Sebab takwa. Maka ketakwaan itu sangat berpengaruh, jemaah sekalian, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, ketenangan di dalam rumah tangga, itu dengan takwa. Mendapatkan generasi yang baik, anak yang soleh dan soleha, itu disebabkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang pertanyaannya, apa itu takwa? Karena kalau takwa itu lah bahasa harian kita, Pak. Adalah bahasa harian. Sangat banyak kalimat takwa, perintah bertakwa Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Tak tanggung banyaknya dalam Al-Quran, Pak. Ittaqullah. Banyak di dalam Al-Quran. Bahkan para khatib setiap hari Jumat berwasiat dengan wasiat takwa. Tidak sah khutbah seseorang kalau ini meninggalkan wasiat takwa. Dijadikan wasiat takwa salah satu rukun dari rukun khutbah Jumat. Wadah itu jemaah sekalian, saking pentingnya. Tapi kadang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kalimat takwa itulah menjadi sesuatu yang tidak asing, dan juga kebanyakan orang tidak menghiraukan lagi wasiat-wasiat takwa tersebut. Sehingga ketika khutbah khatib menyampaikan wasiat takwa, tiok pakan disampaikan wasiat takwa, tapi kadang itu hanya sekedar berlalu saja di dalam kehidupan kita, Pak. Apa itu takwa? Banyak definisi takwa yang disampaikan oleh para ulama kita, Pak. Banyak definisi takwa yang disampaikan oleh para ulama kita. Di antara kita ambil salah satunya. Para ulama menjelaskan arti dari takwa tersebut, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adzaballah. Artinya takwa tersebut artinya, Bapak Ibu sekalian, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap pahala dari Allah. Kepotongan pertama. Potongan pertamanya apa itu takwa? Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjalankan ketaatan, menjalankan perintah, menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tapi ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Apa yang dimaksud dengan di atas cahaya, Bapak Ibu sekalian? Yang dimaksud di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah dengan dalil, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian ini menjalankan ketaatan tadi berdasarkan dalil, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyoba ibadah, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, menjalankan kewajiban, itu berdasarkan dalil, berdasarkan perintah dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kemudian mencari sesuatu dari dunia, ini memang mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sambungan dari makna takwa itu Bapak Ibu sekalian, wa anta turuka maksiat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takhafu azab Allah, engkau melakukan hal demikian, meninggalkan maksiat tersebut karena takwi dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwinya dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon perhatikan di dalam definisi atau makna dari takwa tadi dijelaskan oleh para ulama, ada dua unsur, Pak. Ada dua unsur takwa tadi. Apa itu? Menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Dua unsurnya apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Iko baru dinamakan dengan takwa. Bukan dengan takwa. Kemudian perlunya penunjang, perlunya kita perhatikan bahwa ketaatan dan maksiat yang dua unsur tadi itu harus di atas cahaya dari Allah. Apa maksud cahaya tadi? Dalil, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang Allah perintah kerajukan, yang Rasulullah perintah kerajukan, yang Allah dan Rasul larang tinggalkan. Kemudian terhadap perintah, terhadap ketaatan ini harus berharap pahala, dan terhadap maksiat ini harus takut dengan azab. Harus takut dengan azab. Tapi kalau ini melakukan ketaatan, melakukan amal, bukan dengan takwa. Atau ini meninggalkan maksiat tapi karena sagan de orang, meninggalkan maksiat karena orang malu awak. Ketika awak surang tapi masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Atau meninggalkan maksiat karena supaya dikecewakan orang baik. Babuek meninggalkan maksiat supaya dikatakan orang alim. Babuek maksiat karena sakan dek janggui sajanya. Maka iko belum dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siapa yang dilakukan yang seharusnya? Seharusnya yang dilakukan tetap menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat dimanapun ini berada. Nah, makanya salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, masih dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-8 balik, silakan nanti Bapak Ibu cari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Apapun kondisinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan definisi takwa tadi, jemaah sekalian, menuntut seseorang untuk menuntut ilmu agama. Dari definisi takwa tadi, Pak, Bu, itu mewajibkan kepada seseorang untuk menuntut ilmu agama. Mustahil seseorang mendapatkan derajat takwa
tanpa ilmu agama. Tidak akan bisa inyo mengetahui kondisi takwa, hakikat takwa kalau tidak di ilmu agama. Cari definisi tadi Pak. Yang dimaksud takwa apa tadi? Menjalankan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya, di atas dalil, berharap pahala dari Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, itu di atas dalil, dan berharap takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah ketakwaan tadi didapatkan dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai, indak namuh menuntut ilmu agama? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Harus dengan ilmu. Bawa mengetahui dalil, Pak. Bawa mengetahui dalil kalau tidak ada ilmu. Bawa mengetahui ma yang perintah, ma yang kewajiban kalau tidak dengan ilmu. Ma bisa wak mengetahui iko larangan, iko haram, iko halal kalau tidak dengan ilmu. Maka untuk mendapatkan ketakwaan jemaah sekalian, untuk mendapatkan ketakwaan wajib seseorang itu untuk menuntut ilmu agama. Pelajari itu Al-Quran. Baca Al-Quran. Pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Mengikuti taklim. Hadir di majlis ilmu. Kalau majlis ilmu tidak kita dapetin, masih banyak cara yang lain. Dengan membaca. Baca tu Al-Quran, pahami artinya. Baca tu hadis-hadis Nabi, pahami artinya. Maka jemaah sekalian, orang yang ingin bertakwa kepada Allah, maka ini wajib untuk menuntut ilmu agama. Itu wasiat Nabi yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Nabi yang kedua adalah, insyaallah besok kita sambung. Ternyata waktu kita habis lah, setengah jam mungkin lebih kurang. InsyaAllah wasiat berikutnya kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketakwaan. Allah tanamkan ketakwaan di dalam diri kita. Kita hidupkan ketakwaan di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.